Sejak 1970-an, lokomotif diesel elektrik sudah menjadi tulang punggung perkeretaapian Indonesia. Kehandalan serta perawatannya yang mudah membuat sistem ini dipilih bukan hanya oleh KAI, namun juga di setiap negara lain di dunia. Lokomotif tipe ini kini diandalkan sebagai penarik kereta-kereta unggulan yang panjang dan berkecepatan tinggi. Bukan hanya lokomotif baru seperti CC206, namun juga CC203 dan CC201 yang usianya ada yang hampir mencapai 50 tahun. Akan tetapi, ada satu masa di perkeretaapian kita di mana kereta-kereta unggulan dihela lokomotif diesel dengan jenis yang berbeda. Yang walau masa jayanya terbilang singkat, lokomotif ini menjadi ikon dari era itu sendiri. Pada episode kali ini, kita akan membahas lokomotif BB301 dan BB304. Berikut ceritanya. Pada tahun 1950-an, Jawatan Kereta Api atau DKA mulai mendatangkan lokomotif diesel untuk memodernisasi perkeretaapian Indonesia. Akan tetapi, ada sedikit masalah yang muncul. Operasional lokomotif diesel generasi pertama DKA ini punya banyak batasan. CC200 yang datang pada 1953, bebannya terlalu berat untuk sebagian besar jalur. Sementara BB200 yang datang pada 1957, tenaganya terbilang kecil untuk penggunaan jalur utama yang angkutannya terus berkembang. Solusi harus segera dicari DKA untuk hal ini. Pada akhir 1950-an, DKA sendiri memesan sebanyak 140 unit lokomotif diesel hidrolik kecil untuk dinasan langsiran dan jalur cabang dari Krupp Jerman Timur. Pabrikan ini tidak asing di Indonesia, karena sebelumnya mereka juga menjadi pembuat 100 lokomotif uap modern D52 di awal dekade itu. Dengan relasi yang sangat dekat ini, Krupp pun akhirnya dipercaya untuk membuat lokomotif diesel jalur utama baru untuk Indonesia yang akan mempunyai beban yang ringan namun bertenaga besar dan berkecepatan tinggi. Hasil dari permintaan ini pun mendarat di lokomotif M1500BB. M berarti mixed traffic atau serbaguna, 1500 berarti bertenaga 1500 tenaga kuda, dan BB untuk bogi dengan masing-masing 2 gandar penggerak. Lokomotif ini mempunyai kecepatan maksimum 120 km per jam dengan ditenagai mesin tipe Maybach Mercedes-Benz MD655 4 tak 12 silinder, menghasilkan daya sebesar 1500 tenaga kuda yang disalurkan ke roda dengan transmisi hidrolik Voith L630, berat 52 ton, panjang 12,6 meter, lebar 2,9 meter, dan tinggi 3,6 meter. Lokomotif ini mempunyai klakson yang serupa seperti lokomotif Eropa saat itu. Jika dibandingkan dengan lokomotif diesel sebelumnya, M1500BB ini sangat ringan, bahkan beratnya hampir setengah dari CC200. Sebanyak 45 unit dipesan PNKA pada 1962 dengan harga 1 juta Deutschmark per unitnya. Akan tetapi, hanya 30 unit pertama yang langsung dibuat oleh Krupp dan tiba di Indonesia pada 1964. Sementara 15 sisanya dibuat Krauss-Maffei sebagai program ekspor lokomotif dan tiba pada 1965. Kesemuanya mengenakan livery krem hijau dengan logo roda sayap dan diberikan nomor BB30101 sampai 45. Selain Indonesia, Myanmar juga memesan 28 lokomotif M1500BB ini pada saat yang bersamaan, mempunyai kecepatan maksimum lebih rendah di angka 90 km per jam. Produksinya sendiri dilakukan berbarengan dengan lokomotif pesanan Indonesia. Ada juga pesanan dari Kongo yang secara speknya sama persis seperti lokomotif PNKA dengan perbedaan kecil saja. Pada awal pengoperasiannya, BB301 pun langsung digunakan menarik kereta-kereta unggulan yang ada saat itu, seperti kereta-kereta kilat menggantikan CC200, serta kereta gaya baru rute Jakarta-Surabaya dan Bandung-Surabaya.
Kehadirannya juga berbarengan dengan hadirnya sarana kereta penumpang baru dengan rem udara yang didatangkan dari Jepang dan Jerman Timur. Tugas lainnya yang tak kalah penting adalah sebagai lokomotif kereta barang cepat yang merupakan layanan kereta barang kebanggaan PNKA saat itu. BB301 memiliki desain seperti lokomotif-lokomotif diesel Eropa, yaitu badan samping yang tertutup dengan lorong yang ada di sisi dalam. Kabin masinisnya juga disesuaikan untuk iklim tropis dengan dilengkapi ventilasi sama seperti pada lokomotif-lokomotif kecil buatan Krupp sebelumnya. Keunikan lain pada lokomotif ini adalah tuas throttle-nya yang berbentuk bulat seperti setir mobil. Lokomotif Krupp ini pun mendapat tambahan tugas istimewa mulai 1967. Pada 1 Juni di tahun itu, kereta api Bima diluncurkan sebagai layanan kereta tidur layaknya hotel berjalan, yang kemudian menjadi sebuah ikon yang sangat terkenal dari masa ini. Walau begitu, tugas BB301 menarik kereta ini hanya ada pada rute antara Surabaya dan Yogyakarta saja, di mana rute Yogyakarta menuju Jakarta sendiri ditangani lokomotif diesel elektrik BB201. Pada 1970, 5 unit M1500BB kembali didatangkan PNKA. Kelimanya mempunyai beberapa perbedaan dengan yang sudah ada sebelumnya, seperti adanya tambahan jendela pada pintu kabin dan mesin yang diganti dengan tipe 538 yang lebih baru. Perbedaan ini membuat kelimanya diberikan nomor BB30151 sampai 55, memberikan jarak pada penomoran dan membuat nomor urut 46 sampai 50 tidak digunakan. Satu unit nomor BB30127 kemudian dicat dengan livery spesial berwarna krem dan oranye sebagai lokomotif pasangan kereta api Parahyangan yang rangkaiannya mempunyai livery baru dengan warna yang sama. Kereta ini diluncurkan PNKA pada 31 Juli 1971 dan juga menjadi kereta unggulan PNKA lainnya di mana melayani rute Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh selama 2,5 jam saja. BB301 memberikan performa dan kehandalan yang memuaskan untuk PJKA. Bebannya yang ringan membuat lokomotif ini dapat melintasi hampir semua lintas yang ada di Pulau Jawa. Walau begitu, tenaganya yang cukup besar juga membuat BB301 dapat menarik rangkaian kereta yang tonasenya sudah bertambah seiring dengan terus berkembangnya angkutan penumpang dan barang pada tahun 1970-an. Lokomotif ini pun menjadi sebuah ikon kereta api Indonesia di masa itu dan biasa tampil sebagai model di iklan-iklan PNKA dan PJKA. Jika kalian melihat kereta penumpang di Jawa pada 1960-an sampai awal 1970-an, BB301 memiliki probabilitas besar sebagai lokomotif penariknya. BB301 menjadi salah satu tipe lokomotif diesel yang operasionalnya pernah dilakukan dengan sistem Eiginar, yaitu setiap lokomotifnya dipegang oleh 1 atau 2 set kru masinis dan asisten masinis. Kru yang ditugaskan bertanggung jawab pada perawatan harian lokomotifnya. Sistem ini membuat kru masinis mempunyai rasa memiliki pada masing-masing lokomotifnya, sehingga pada setiap unit BB301 biasanya terdapat berbagai hiasan atau ornamen unik yang dipasang oleh setiap krunya. Performa yang memuaskan pun membuat PJKA kembali mendatangkan lokomotif ini pada 1976. 11 unit dibeli, mempunyai tipe mesin dan transmisi yang lebih baru, serta 4 ton lebih berat dari yang sebelumnya. Perbedaan yang cukup banyak ini pun membuat lokomotif-lokomotif ini diberi nomor BB30401 sampai BB30411. Dengan BB30410 menjadi lokomotif istimewa sebagai lokomotif diesel ke-200 buatan Krupp untuk Indonesia. Perbedaan lainnya dengan BB301 adalah bentuk dan juga jumlah kisi-kisi pada bagian badan sampingnya. Selain itu, tuas throttle uniknya juga digantikan dengan jenis biasa. BB304 pun langsung didinaskan mendampingi lokomotif BB301. Nomor awal dialokasikan di Dipo Lokomotif Bandung dan digunakan menarik kereta Parahyangan, dan sisanya di Dipo Sidotopo dengan dinasan seperti KA Bima.
Selain itu, kehadirannya juga menggantikan lokomotif diesel elektrik BB200 pada kereta api Mutiara Utara di jalur utara Jakarta-Surabaya. Walau begitu, peran M1500BB di Indonesia pun tergeserkan tak lama kemudian. Pada 1977, PJKA mendatangkan lokomotif CC201 dari General Electric Amerika Serikat. Lokomotif diesel elektrik dengan tenaga yang lebih besar dari semua lokomotif diesel di Indonesia sebelumnya. Lokomotif ini pun langsung menggantikan BB301 ataupun BB304 pada kereta Gaya Baru, Bima, Mutiara Selatan, dan Parahyangan, menggeser lokomotif-lokomotif Krupp ke Dinasan Kereta Lokal di Bandung Raya dan juga Surabaya, di mana semua BB304 juga menjadi dimiliki Deposito Topo. Walau begitu, perannya di jalur utara dan timur Pulau Jawa masih bertahan karena CC201 yang terlalu berat untuk jalur ini. Pada 1976, PJKA bersama dengan Krupp mulai melakukan pembaruan atau repowering pada lokomotif BB301. Hal ini meliputi penggantian mesin tipe 655 aslinya menjadi tipe 652 seperti yang dimiliki BB304. 25 unit BB301 menjalani program ini dan pengerjaannya selesai pada 1982. Pengadaan terakhir unit M1500BB dilakukan pada 1984 dengan adanya 14 unit BB304 tambahan yang didatangkan dari Jerman. Hal itu membuat jumlah total lokomotif M1500BB di Indonesia berjumlah 75 unit, 50 BB301 dan 25 unit BB304. 25 sisa BB301 yang belum mendapat pembaruan pun kemudian menjalani midlife overhaul di Balai Yasa Yogyakarta tanpa adanya pembaruan mesin karena keterbatasan dana. Overhaul berlangsung pada 1983 sampai 1986. Tetapi ada 3 BB301 yang tak mendapatkan pembaruan maupun overhaul, yaitu BB30110, 33, dan 39. Semuanya mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan. Pada 1986, sebagian BB304 Sidotopo dipindahkan ke Dipo Tanah Abang. Di sana, lokomotif-lokomotif ini berdinas kereta lokal ke arah Merak, serta juga kereta angkutan batu bara.